أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Al-Quran surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang apa tadi Bu? Hamkohamisnya apa? Ya udah itulah. Orang-orang yang bakhil wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dalam ayat ini, dalam ayat 37 ini bukan hanya bakhil, bukan hanya orang-orang yang bakhil, tapi mereka di atasnya bakhil lagi. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka sudah bakhil, sudah kikir, sudah pelit, mereka memerintahkan orang lain juga untuk pelit. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ternyata orang pelit itu azabnya besar juga Bu ya. Azab bukan hanya disetrika itu azab. Kalau sudah azab itu bisa jadi Tuhan udah males sama dia. Bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Mungkin Tuhan lihat, oh ini orang dikasih harta nggak pernah dibagiin. Orang ini bakhil. Ternyata asbabun nuzul ayat ini atau sebab turun ayat ini ketika itu umat terdahulu non muslim menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab-kitab mereka sudah dituliskan akan datang seorang nabi bernama Ahmad, ismuhu Ahmad, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Mereka menyembunyikannya, mereka disebut orang bakhil oleh Allah. Mereka disebut orang pelit sama Allah. Pelit apa? Artinya apa? Kita dapat mengambil pelajaran bukan hanya pelit harta tapi juga pelit ilmu. Ada orang nggak mau bagi-bagi ilmunya karena cuma dia yang mau dianggap pinter misalnya. Oh, saya yang paling fasih. Oh, saya yang paling pinter. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka juga memerintahkan orang lain untuk menjadi kikir, menjadi pelit. Nggak usah bagi-bagi, kan susah nyari duit. Kita kan sama-sama nyari duit. Tahu kan rasanya nyari duit itu susah banget. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika mereka ditimpa kesusahan, ketika mereka lagi miskin itu, ya Allah gimana saya mau sedekah, saya ini orang miskin. Wa idza massaul khairu manua. Akan tetapi ketika ditimpa kebaikan, udah dapat hartanya, udah kaya, dia jadi tambah pelit. Bukan malah bersedekah, tapi tambah pelit. Kenapa? Karena dia bilang, saya susah payah mendapatkan harta ini, kenapa saya harus bagiin ke orang lain? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah dua. Ketika itu ada orang yang tidak ingin membagi ilmunya dan menurut riwayat lain, ketika itu ada orang yang tidak mau membagikan hartanya di jalan Allah. Orang mau pergi berperang dia nggak mau bagiin hartanya untuk Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat ini alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirin adzaban muhina. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Shadaqallahul azim. Baik Ustadz Syam tadi memberikan contoh kepada kita tentang ilmu yang pelit untuk dibagi-bagikan. Ada juga, bukan hanya harta ternyata, ada juga. Tapi jangan sampai disalahartikan. Nanti orang-orang di sekolah menyalahartikan dengan lagi ujian, nggak mau ngasih contekan. Ih kamu pelit gitu nanti Ustadz. Nanti kalau nggak mau kasih contekan dibilang pelit sama teman-temannya. Padahal bukan itu, bukan. Ternyata ilmu tentang yang memang harus dibagikan, wajib dibagikan, tapi dia tidak mau.
Supaya Betul. cuman dia yang menjadi orang pintar, cuman dia yang Betul. dikenal orang gitu. Jadi nggak tidak boleh. berlaku dalam hal ujian ya. Iya kalau ujian dibagi-bagi PR itu merusak Iya. kehidupan. Betul, baik terima kasih Ustadz Syam. Baik jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan membahas apakah dampak bagi orang-orang yang pelit merek secap jahe kata ibu-ibu. Lancar ya saya. Apa? Saya Apa, lancar Ustaz? tadi udah belajar dulu apa ibu-ibu. Apa nama 1, 2, 3? Merek secap jahe. Ya Bu ya. Artinya apa sih? Artinya Kalau apa Bu? Pelitnya Bukan. Kok panjang banget terus jawabannya sedikit? Hah? Itu cuma istilah Pak Ustadz, ngasih aja susah gitu. Iya, belajar ya Ustadz ya merek secap jahe Kebangetan tadi ya pelit. Bu. Baik, bahaya bagi orang-orang yang senantiasa merek secap jahe tadi atau orang-orang yang pelit, Apa yang lo dia? medit, yang kikir tadi apa? Yang pertama adalah miskinnya teman. Orang-orang yang mampu tapi tidak mau menyedekahkan hartanya, tidak mau menolong orang lain gak akan punya teman. Betul nggak Bu? Orang-orang akan merasa ih pelit, ih kikir, timbul apa yang namanya rasa benci, rasa iri, rasa dengki orang-orang miskin terhadap orang kaya yang pelit itu. Akhirnya nggak punya teman. Ada seorang sahabat bernama Qais bin Sa'ad ketika lagi sakit parah, beliau adalah orang yang dermawan loh Bu. Ketika sakit parah tidak ada satu orang pun yang mau mengunjungi beliau, yang mau menjenguk beliau. Maka Qais bin Sa'ad berkata dan bertanya-tanya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mau menjengukku? Akhirnya dicari tahu oleh saudaranya, ternyata banyak orang-orang yang merasa malu ke rumahnya Qais bin Sa'ad karena apa? Kami ini banyak berhutang pada Qais bin Sa'ad yang sangat dermawan dan kami belum bisa bayar hutangnya. Jadi kami malu untuk menjenguk Qais bin Sa'ad. Apa kata Qais bin Sa'ad? Alangkah buruknya karena harta ini bisa memutuskan tali silaturahim, bisa memutuskan tali kekerabatan. Kalau begitu hari ini juga aku bebaskan siapapun yang berhutang terhadapku. Maka orang-orang berbondong-bondong datang untuk menjenguk Qais bin Sa'ad sampai pintu rumahnya rusak. Lihat, orang-orang yang berderma, orang-orang yang tidak pelit, tidak bakhil, tidak merek secap jahe tadi, itu banyak temennya. Lagi secap jahe. Lagi sakit dikunjungi oleh banyak orang, Masya Allah. Dicintai oleh orang-orang kalau tidak pelit, kalau tidak kikir, kalau tidak merek secap jahe. Yang nomor 2 apalagi? Bahaya bagi orang-orang yang senantiasa pelit atau kikir adalah tadi sudah disebutkan di surah At-Taubah ayat 35 tadi disetrika tuh Bu. At-Taubah ayat 35 itu disetrika dahi, lambung sama punggungnya karena membelakangi orang-orang miskin. Di surah Ali Imran 120 orang-orang yang gak mau zakat tadi saya sebutkan seperti ada harta zakatnya itu seperti ular yang mencengkram dirinya. Dan harta-hartanya itu di akhir nanti, di hari kiamat nanti dikalungkan di lehernya. Itu bagi orang-orang yang pelit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ada beberapa dampak atau beberapa bahaya bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit adalah yang pertama ketika ia meninggal dunia, harta yang ia miliki digunakan oleh ahli warisnya dengan tidak bertanggung jawab. Dihambur-hamburkan oleh ahli warisnya. Selama ini cari susah harta sama ahli warisnya digunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Kedua, apa kata Abu Bakar? Harta yang dia miliki hanya akan menjadikannya pelampiasan hawa nafsu seksualnya saja sampai harta itu ludes. Yang ketiga, bagi orang-orang yang kikir, harta yang ia miliki hanya akan menjadi biaya pengobatan saja karena ia akan diberikan Allah sakit keras. Nauzubillah. Yang keempat, ketika dia membangun sesuatu yang ketika membangun sesuatu maka akan mudah roboh atau mudah runtuh. Hancur lagi. Runtuh. Yang selanjutnya, yang kelima apalagi, ketika dia memiliki harta, ia lupa nyimpennya di mana. Ya Allah. Jadi harta itu hilang begitu saja. Yang keenam, ketika memiliki harta kemudian ia kikir, kemudian ia bahil, maka yang terjadi penguasa akan mengambil itu secara zolim. Nauzubillah. Jadi hartanya ujung-ujungnya habis. Ada lagi Ustaz Zoki? Ada beberapa, tapi 10. Oh, cuman Masya itu Allah. ada Jadi beberapa. banyak sekali kerugiannya Banyak, kalau kita betul. itu sampai Jadi, pelit. Ibu-ibu yang suka Musibah. lupa Musibah. di mana uangnya ditaruh, jangan-jangan dia pelit. Ih, jangan dong. Atau harta yang Nauzubillah. ada tiba-tiba banjir, tiba-tiba Ya terbakar. Itu kata Abu Bakar Allah, As-Siddiq seperti itu. nauzubillah. Jadi sia-sia Iya, saja. Abu Jadi Bakar banyak Siddiq sekali itu- ya. Kalau kita berbicara tentang pelit, kelihatannya itu kecil. Ternyata pas dibahas itu ternyata panjang dan lebar luar biasa. Iya. Masya Allah dibuat jamaah di rumah, makanya jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kalau memulai hari bersedekahlah. Paling tidak sedekah yang paling mudah adalah sholat duha. Sholat duha adalah sedekah yang paling mudah.